Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara yang dirahmati Allah, ada sebuah video yang dikirimkan kepada saya bagaimana Ustadz Abdul Jawas begitu tegas melarang muslimin berteman dengan orang-orang fasik, berteman dengan ahlul bid'ah. Karena kata beliau, Rasulullah bersabda, agama seorang itu tergantung dengan agama temannya. Jadi mau melihat orang beragama apa, lihat siapa temannya. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ceramahnya itu jelas, tegas, tak ada sedikit pun basa-basi kepada pelaku bid'ah, pelaku fasik. Janganlah berteman apapun sedikit pun dengan mereka, walaupun sehelu aja. Jangan berteman, bahaya, kata Ustadz Abdul Jawas, begitu keras dan tegasnya. Mari kita dengarkan ceramah beliau, dan nanti di ujung akan ada tausiah dari Ustadz Baha, bagaimana pandangan beliau tentang berteman dengan orang-orang fasik. Yang Ustadz Baha betul-betul luar biasa dengan lembut dan santunnya, bagaimana cara berteman dengan orang fasik. Ada dua pilihan, kalau dalam segi dakwah boleh, kalau tidak dari segi dakwah, misalnya berteman dengan orang fasik, kita ikut ke bar menemaninya, maka itu bentuknya adalah haram. Mari kita saksikan perdebatan dua ustadz kondang ini. Check this out. Tentang duduk dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Akan berpengaruh. Sebab almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat, saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas, bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustadz, insya Allah saya duduk sama ahlul bid'ah nggak pengaruh. Dulu para imam, Imam Tawus, Imam Ahlus Sunnah, ada ahlul bid'ah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Kalau sekarang ini nggak punya sikap Ahlus Sunnah kepada ahlul bid'ah, nggak punya sikap. Harus punya sikap kepada ahlul bid'ah. Sebagaimana mereka juga punya sikap. Mereka nggak senang dengan pengajian kita, nggak senang dengan dakwah kita. Tapi kita disuruh untuk membenarkan perbuatan mereka, nggak bisa. Yang batil tetap batil selamanya batil. Yang bid'ah tetap bid'ah selamanya. Nggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Itulah dia ceramah Ustadz Abdul Jawas yang berapi-api, melarang jamaahnya orang-orang Wahabi berteman dengan ahlul bid'ah. Berarti orang-orang Salafi Wahabi itu nggak boleh berteman dengan aswaja, karena aswaja itu kan ahlul bid'ah menurut mereka. Pantasanlah orang-orang Wahabi itu orangnya eksklusif, tak mau berteman dengan aswaja. Buktinya jelas sekali. Misalnya di dekat rumah saya ada orang meninggal, orang-orang Wahabi nggak mau itu datang. Padahal tetangganya yang meninggal itu orang Wahabi nggak mau datang. Akibat apa? Akibat ini ceramah Ustadz Abdul Jawas ini yang keras membabi buta. Akhirnya apa? Orang Wahabi eksklusif. Mereka hanya mau berteman dengan sesama mereka, tak mau berteman dengan aswaja, tak mau berteman dengan selain mereka. Ternyata Ustadz ini biang keroknya, melarang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu kan aswaja. Kan itu yang menurut mereka itu. Padahal tetangga itu menurut Rasulullah, menurut sahabat, saking pentingnya lah posisi tetangga itu. Dikira sahabat, tetangga itu mendapatkan warisan, saking dekatnya lah posisi tetangga dengan seorang muslim. Sampai para sahabat merasa tetangga itu dapat warisan. Tapi ya Allah, begitu eksklusifnya menutup dirinya para Wahabi itu dengan kaum muslimin, dengan para aswaja. Dan itu saya saksikan di mata saya sendiri.
Itulah yang menyebabkan semakin hari makin menjijikkan Wahabi itu menurut saya. Baiklah, mari kita dengarkan pendapat yang lain dari Ustadz Aswaja Gus Baha, Ustadz yang bersahaja, yang lembut, yang tidak membabi buta, yang dakwahnya luar biasa. Check this out. Jadi dalam fiqh dakwah itu kan ada fiqhul ahkam, fiqh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwai orang fasik hukumnya gimana? Ya baik. Bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana? Ya jangan pas ke sana. Artinya gini, kalau ada ulama bilang nggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja, karena teks itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu, termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilatit tabib. Nabi itu adalah dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU banyak kiai yang kereng, tegas dia monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik dia monggo. Yang repot nggak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu. Kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi banyak. Jadi ini harus dilihat. Makanya itu ada fiqhud dakwah. Ketika Rasulullah menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk. Semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farqu bainal haqqi wa bainal batil, jelas enggak beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum, supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fiqhud dakwah. Makanya ada fiqhul dakwah, ada fiqhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi, milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali, karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini tidak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, solihah, kadang ikut jamaah majelis taklim. Bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicapelek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadep nongetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri, didusi pakai arak, diadep nongetan, yang disalahkan Allah juga kita. Gara-gara kita tidak datang, nggak terlaksana syariat Islam. Nah, yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai Alhamdulillah, itulah tadi tausiah dari Ustadz Baha, Gus Baha, tentang bagaimana kita berteman dengan orang fasik, ya, orang yang sering melakukan perbuatan haram, orang yang sering melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya enggak mau sholat, kemudian nggak mau puasa dan lain sebagainya, suka berjudi, berzina. Kalau dari dua ceramah Ustadz ini, almarhum Abdul Jawad dan Gus Baha, saya lebih suka mengikuti ceramahnya Gus Baha, adem ayem, nggak keras, luar biasa. Begitulah mungkin gaya Rasulullah berdakwah, ya. Seandainya Rasulullah gaya dakwahnya seperti Abdul Jawad, saya pikir Islam tidak akan sampai Indonesia. Islam tidak akan berkembang karena diceramahkan, didakwah dengan cara keras.
Padahal Islam itu agama yang lembut, tidak jahat itu jalan menuju Roma. Ya bagaimana kalau seorang muslim ingin berdakwah kepada temannya yang fasik, supaya misalnya mau sholat, misalnya saya ingin mentaubatkan, mendakwai teman saya yang fasik, yang malas sholat, malas puasa, lalu saya dekatilah dia. Bagaimana saya berdakwahnya? Saya harus dekat dengan dia, harus jadi teman dekat dia. Maka saya dakwahi dia pelan-pelan. Insya Allah berubahlah dia, mau jadi yang nggak sholat menjadi mau sholat. Nah seandainya ditinggalkan begitu, jangan berteman sama orang fasik. Kapan dia berubahnya? Bagaimana Nabi mendakwai para sahabat sebelum mereka kafir? Kan ditemani dulu dengan dekat, pelan-pelan, akhirnya masuk jiwanya. Oh, kamu jangan terlalu yakin, entah nanti saya dakwai, takutnya kalian yang jadi pelaku fasik dan bid'ah. Kan begitu tadi kata Ustaz Abdul Jawas. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kebanyakan muslimin akan mendengarkan ceramah Gus Baha ini yang lembut dan lugas. Terima kasih Ustaz Baha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.